Halo gengs, selamat datang di Arena Kings TV, saya John Jagger, bakal ngebahas kabar terbaru dari dunia MotoGP 2025. Dan kali ini, kita bakal bahas kebangkitan Honda dan ambisi besar Luca Marini di MotoGP Americas. Honda akhirnya mulai kelihatan taringnya lagi di MotoGP. Setelah bertahun-tahun terseok-seok, mereka mulai unjuk gigi di musim ini. Dan siapa yang jadi ujung tombaknya? Bukan Luca Marini, bukan Joan Mir, tapi Johann Zarco. Yuk kas, kita mulai. Jujur, banyak yang skeptis sama Honda musim ini. Tapi di Argentina, Johann Zarco membuktikan kalau motor RC213V mereka nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Start dari P3, dia sempat ngegas di barisan depan, bahkan sempat bikin beberapa Ducati kepanasan. Walaupun akhirnya cuma bisa finish di posisi ke-6, tapi ini sinyal kuat buat Honda. Mereka bukan sekadar jadi penggembira di MotoGP, gengs. Sekarang mereka bisa tarung, dan itu bikin semua pembalap Honda senyum-senyum dikit, termasuk Luca Marini. Luca Marini, si adik Valentino Rossi, akhirnya mulai berani pasang target lebih tinggi. Setelah melihat Zarco tampil kuat, Marini langsung kepacu buat tampil lebih agresif di MotoGP Americas yang bakal digelar di Circuit of the Americas, Texas, tanggal 28-30 Maret 2025. Doi bilang target utama sekarang adalah langsung masuk ke Q2. Ini penting banget, karena kalau start dari posisi bagus, balapan bakal lebih gampang buatnya. Jelas bahwa kami telah mengambil langkah besar. Bagi saya sekarang ini masalahnya adalah meningkatkan kinerja saya secara signifikan. Johann Zarco telah membuktikan bahwa itu mungkin dilakukan. Jadi intinya Marini nggak mau cuma jadi pelengkap. Dia pengen bersaing, dia pengen naik podium, dan dia pengen Honda balik ke level atas. Sebuah ambisi yang layak ditunggu. Di seri Argentina kemarin, Marini start dari P16 dan finish di P11, tapi naik ke P10 setelah ada pembalap yang didiskualifikasi. Hasil ini sebenarnya cukup oke, apalagi dia bisa finish di belakang rekan setimnya, Joan Mir. Tapi yang lebih menarik, kecepatannya ternyata lebih baik dari Brad Binder, KTM, yang finish di P7. Ini menunjukkan kalau Honda benar-benar mulai kompetitif. Saya langsung memiliki jarak sekitar 4 detik dari rekan setim saya. Joan adalah petunjukku, dan saya senang karena saya berhasil memperkecil jarak dengannya. Jadi, apakah ini artinya Marini bisa lebih unggul dari Joan Mir di seri Americas nanti? Kita tunggu aja. Buat MotoGP Americas nanti, tantangan buat Marini nggak mudah. Circuit of the Americas terkenal punya trek panjang dan banyak tikungan tajam, cocok buat motor-motor dengan handling bagus. Kunci buat Marini di sini ada 3. 1. Langsung masuk Q2. Kalau bisa start dari 10 besar, peluang buat fight di depan makin besar. 2. Fokus di sektor akselerasi. Honda mulai bisa bersaing, tapi akselerasi masih harus ditingkatkan. 3. Tetap konsisten di race pace. Kecepatan harus stabil. Asal kalian tahu, Honda diam-diam naik ke peringkat 2 klasemen konstruktor. Awal musim ini, gengs, siapa sangka pabrikan yang tahun lalu dianggap hilang arah ini tiba-tiba nyelonong ke atas? Memang masih jauh dari Ducati, tapi ini merupakan sinyal kebangkitan Honda. Jadi apakah regulasi baru MotoGP ikut andil? Adanya regulasi konsesi MotoGP. Sejak aturan baru diberlakukan, pabrikan di MotoGP dibagi ke dalam beberapa grup berdasarkan performa mereka. Yang paling malang, grup D. Honda dan Yamaha ada di grup ini, yang artinya mereka dapat hak istimewa lebih banyak. Salah satunya, mereka boleh melakukan tes privat kapan aja dan di sirkuit mana aja. Ini keuntungannya. Mereka bisa bawa pembalap reguler buat tes, bukan cuma tes rider. Bisa eksperimen lebih leluasa dibanding Ducati, Aprilia, atau KTM. Tapi, ini juga pertanda kalau mereka masih dianggap pabrikan terlemah. Honda pasti pengen segera keluar dari grup ini dan lihatlah, mereka mulai bangkit. Oke, sekarang, mari kita lihat klasemen konstruktor MotoGP 2025 setelah 2 seri. Pertama Ducati dengan 74 poin. Sempurna, gengs. 2 Honda dengan 26 poin. Emang gokil ini Honda. Ketiga Aprilia 22 poin. 4 KTM 22 poin. 5 Yamaha 13 poin. Waduh, makin tertinggal. Ducati emang nggak bisa disaingi sekarang, terutama karena Marc Marquez menang beruntun. Tapi Honda, mereka diam-diam mulai geser Aprilia dan KTM. Kalau kita lihat detailnya, Honda udah dapat 35,1% dari total poin maksimal, alias mepet banget sama batas buat keluar dari grup D. Satu-satunya alasan mereka masih di grup D, karena sistem penilaiannya dilakukan dalam 2 siklus silang, dan kita masih di awal musim. Tapi kalau mereka terus performa kayak gini, Honda bakal keluar dari zona tim lemah lebih cepat dari yang diprediksi. Jadi siapa yang bikin Honda tiba-tiba naik kelas? Jawabannya efek Johann Zarco. Pembalap Prancis ini bukan hanya membawa Honda kompetitif, tapi juga bikin kejutan besar di setiap seri. Dari MotoGP Thailand, balapan utama,
finish peringkat 7 sumbang poin besar. Sprint, Doi peringkat 4, nyaris podium. Lalu MotoGP Argentina. Balapan utama bisa bersaing di depan dengan finish P6. Zarco benar-benar jadi ujung tombak Honda saat ini. Bahkan Doi bilang, nyaris bisa podium di Argentina. Akhir pekan yang sangat menyenangkan, hampir seperti mimpi. Sejak Jumat sampai balapan Minggu, bisa bersaing dengan grup terdepan rasanya sangat positif buat kami. Gengs, ini kode keras kalau Honda bukan tim gurem lagi. Saat ini cuma 2 pembalap yang nyumbang poin buat Honda, Johan Zarco and Joan Mir. Zarco udah bawa pulang poin besar. Joan Mir, Doi baru nyumbang 1 poin dari Sprint GP Thailand. Kalau Mir bisa tampil lebih baik, Honda bisa makin cepat keluar dari grup D. Tapi kalau mereka terus berkembang dengan regulasi konsesi yang menguntungkan, mungkin di pertengahan musim mereka bisa jadi ancaman baru. Oke gengs, itu tadi update dari MotoGP 2025, khususnya soal Honda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng balap kalian, agar dapat notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Saya John Jagger pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam gaspol gengs! Marquez on the hill. Marquez and Vincenzo. He's charging through, but he's gone deep. Did they almost? Them were giving that one up, and it's cost them dearly. And now, then with 3/4 of a second in his back charge, he started 10. As Crutchlow, he's gone down, and he's holding his hand 5 places from 10th to 5th. Ring Ferraro flying. Vince keeps making mistakes.